Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Indonesia semuanya. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hal ini saya akan menceritakan atas dasar pengalaman saya pribadi. Beberapa tahun ke belakang saya punya satu orang sobat, sohib, yang berniaga bareng di Jakarta. Suatu ketika kami berdua berlibur ke Indramayu Cirebon, ke pantai utara, menuju ke suatu tempat, yaitu tempat wisata. Setelah sampai ke sana, saya dipertemukan oleh beberapa puluh monyet. Yang anehnya itu monyet gede-gede, besar-besar. Jumlahnya tidak kurang tidak lebih 41 monyet. Monyet itu macam-macam. Ada yang keluar air mata, ada yang duduk melamun, ada yang duduk-duduk aja, dan macam-macam. Dan monyet tersebut tidak nakal, malah ramah-ramah. Lalu kami menuju ke suatu tempat, yaitu Gubuk Sawung. Ada sawung di tengah-tengah hutan itu hutan kecil, tapi banyak monyetnya. Hutan kecil banyak monyetnya, tapi monyetnya tidak nakal, tidak mengganggu. Lalu kami duduk di sawung itu, dan keluar seorang kakek-kakek dari semak-semak, dari dalam hutan. Dari dalam hutan itu kakek-kakek membawa cangkul. Lalu menyamparkan kepada kami, kata kakek-kakek itu, "Ada apa?" "Mau main aja, Bah," kata saya. Tapi kata teman saya, "Mau ada perlu ke Abah." Nah, lain. Kata abah kuncennya itu, "Oh iya, mangga." Ternyata itu abah kunci, juru kunci. "Oh iya, silakan." Lalu abah kunci itu memanggil kami ke rumahnya. Rumahnya gubuk juga, pakai bilik gubuk juga. Lalu saya tidak diperkenankan masuk. Yang diperkenankan hanya teman saya saja. Lalu teman saya itu dikasih makanan, kasih makan nasi liwet. Kalau nggak salah nasi liwetnya itu, waduh, harum. Tapi piringnya dari cobek tanah. Piringnya dari cobek tanah. Masukkanlah nasi ke cobek tanah, masukkan sama ikan asin. Kata si Aki kunci itu, juru kunci, "Tapi saya nggak dikasih, karena saya nggak masuk, cuma saya lihat dari luar, karena si ruang tamunya itu nggak tertutup, terbuka, cuma saya lihat saja." Karena saya emang nggak ada tujuan apa-apa, si abah kuncen tersebut bilang kepada saya, "Kamu udah diam aja di situ, karena nggak bakal lama karena teman kamu yang ada perlu sama Abah." "Oh iya, Bah, nggak apa-apa, terima kasih, saya nunggu aja." Sambil merokok, sambil nyemil, sambil lihat-lihat monyet-monyet. Nah udah gitu, pas saya noleh, dengan tidak sengaja noleh ke teman saya yang sedang makan nasi liwet sama ikan asin di piring cobek itu. Entah bayangan saya, entah ilusi saya, itu si nasinya itu terlihat sama saya hidup, kayak belatung. Hidup, nasinya hidup kayak belatung. Saya sampai takut. Saya sampai istighfar, "Ya Allah, astagfirullahaladzim." Sampai istighfar saya. Si nasinya itu hidup kayak belatung, persis belatung. Tapi sama teman saya itu lahap banget dimakan. Lahap dia makan sama teman saya.
habis sampai nggak tersisa. Kata si Abah Kuncen yang terdengar sama saya itu, kamu sudah memenuhi syarat pertama. Kata Abah Kuncen ke teman saya. Kata teman saya, oh ya Bah, makasih. Gitu. Terus bagaimana Bah? Nah selanjutnya kamu bawa ini, mengasihkan benda, entah pusaka, entah apa, benda kecil, jadi pegang sama teman saya diterima, langsung dimasukin ke dalam kantong baju. Kata Abah Kuncen, awas jatuh hilang. Ya Bah, enggak, berarti ya udah. Nah, entah ngobrol apa, saya nggak tahu karena itu rahasia. Ngobrolnya pelan, dipelankan. Nah setelah beres, lalu pamit. Pamit ke si Abah. Singkat cerita pulang lagi ke Jakarta. Pulang lagi ke Jakarta. Waktu itu teman saya masih bujangan. Sama masih bujangan. Nah, singkat cerita, besoknya itu saya berniaga kembali, beliau itu istirahat, nggak berniaga, capek, istirahat 2-3 hari. Nah, setelah itu berniaga kembali. Masya Allah, saya kaget, saya perhatikan, itu konsumennya banyak dan jualannya itu Masya Allah, bisa dikatakan hanya saja 1 jam 2 jam habis. Padahal waktu belum begitu, itu sampai umum sama yang lain umum. 1-2 jam, 1 jam 2 jam habis jualannya. Seiring waktu, berjalan waktu terus semakin naik, usahanya semakin naik. Saya kaget. Lalu beliau mengajak saya. Kata beliau, kamu mau ikutan nggak? Enggak ah. Apa sih itu? Ya itu mah buat pemakai jualan aja. Oh, ya udahlah, saya tutup mulut aja, udah diam. Itu urusan dia. Syaratnya cuma 1, nggak boleh sholat, 2-nya nggak boleh mandi. Oh, itu. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar. Ternyata dia itu memakai pengasihan monyet. Beberapa tahun berjalan, ada 2 tahun lah, Masya Allah, usahanya. Beli sawah, beli motor, dan lain-lain. Waktu zaman motor apa itu ya? Zaman motor Prima. Nah, lalu dia menikah. Sedangkan di situ ada larangan, tidak boleh sholat, tidak boleh wudu, tidak boleh mandi. Yang namanya sholat itu kan ada syahadat di dalam at-tahiyat awal maupun akhir, ada syahadat. Nah, dia tuh menikah. Singkat cerita, menikah itu kan harus pakai syahadat, bersyahadat lah. Setelah menikah, saya nggak merhatiin, nggak. Cuman saya kaget, kok setelah menikah dia bukannya tambah maju, tambah hancur usahanya, hancur lagi. Yang dia dapatkan semuanya kejual, hancur lagi. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedangkan itu pantangan mengucapkan 2 kalimat syahadat.
pemakai pengasihan dari siluman monyet mungkin ya. Nah dari situ bangkrut lagi, nol lagi. Saya sampai ya Allah, masa Allah, sampai begitu. Itu adanya di Cirebon, Indramayu lah, Pantura, Pantai Utara. Yaitu pengalaman pribadi secara jelas, nyata saya alami. Mudah-mudahan menjadikan suatu ilmu buat kita. Seburuk apapun, sesulit apapun, kita harus kuat iman dan Islam, akidah kita kuat, semangat. Karena rezeki diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya wajib berikhtiar dan berdoa. Jangan berlaku demikian. Itu salah satu ulasan pengalaman saya beberapa tahun yang kebelakang. Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua ya. Jangan lupa klik dan share, juga subscriber, biar menambah lagi informasi-informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.